semua. Dan bagi kakak mungkin yang belum biasa atau belum ketemu saya, kalau Pak Nur Hadi kan memang sudah ini ya populer gitu. Di, karena sudah pernah terlibat dalam MSIB dengan Kemendikbud dan juga sekarang aktif juga di Prima Magang. Mungkin izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Riri Hapsari, saya psikologi dan saya bagian dari tim SCC bersama dengan Mbak Ria dan Mbak Tita. Dan saya bersyukur hari ini kita bisa bertemu tidak hanya untuk berbagi gitu ya terkait asesmen psikologi, tapi juga untuk mengeratkan kembali silaturahmi yang sudah berjalan ya kakak-kakak sekalian. Dan terima kasih kakak-kakak sudah menyempatkan diri hari ini di antara kesibukannya yang saya tahu sekali cukup sibuk ya bagi seorang dosen maupun sebagai bagian dari staf karir center dengan tugas-tugas day per day-nya gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nanti dalam sesi kurang lebih selama 1 sampai 1,5 jam, kita akan mendengarkan paparan ya dari Pak Nur Hadi dan Mbak Ria. Pak Nur Hadi nanti lebih ke apa sih manfaat asesmen psikologi untuk kampus itu sendiri gitu. Dan kemudian nanti Mbak Ria akan lebih spesifik terkait tools maupun eh, alat tes psikologi itu mengungkap aspek apa. Dan kita nanti saya pengen kita akrab hangat. Jadi Bapak Ibu jika ada pertanyaan bisa sekali untuk langsung menuliskan di chat, nanti akan saya bantu bacakan dan juga atau jika ada yang mau langsung berbicara dengan narasumbernya, boleh banget langsung raise hand gitu ya. Nanti dalam sesinya, nanti saya akan beri kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan ke Pak Nur Hadi. Nah, kayaknya kalau saya yang ngebuka nggak lengkap kalau nggak saya kasih pantun ya kakak sekalian ya. Is it okay? Aman Oke, ya kakak ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Pitikan Tropus jalan-jalan ke Surabaya. cakep, Memang paling benar datang ke sesi kampus. Kenapa? Biar kampusnya cakep. makin jaya. Oke. Tepuk tangan ya buat kita semua kakak-kakak sekalian. Mungkin tidak perlu berlama-lama kakak-kakak. Mungkin kita panggilkan saja narasumber utama kita yang Iya, akan mengulik di hari sesi siang ini yaitu Pak Nur Hadi Irfan gitu ya. Selamat siang Pak Nur Hadi. siang Mbak Riri. Mas Mbak Oke. semuanya selamat siang. Iya. Oke, Saya semoga masih masih ini Mbak teriang-yang dengan pitikan tropus itu loh, masih nempel di kepala ini. Pitikan tropus. iya, biar ini ya Pak ya, biar ada pus-pusnya Pak. Iya, siap, siap, siap. Baik, baik. Kayaknya Heeh. nggak usah berlama-lama lagi Oke, ya, kakak-kakak baik. sekalian. Kita langsung memberikan sesinya kepada Pak Nur Hadi. Silakan Pak Nur Hadi. Baik, terima kasih Mbak Riri. Terima kasih nih Mas Mbak semuanya yang udah hadir. Ada Mbak Karina, Mbak Mardia, Mas Rahmat, Pak Cipto, Hadi, Pak Hidayat, terus kemudian Mbak Mardali, Bu Mardalina dan semua ya Pak Lawi, semualah yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Terima kasih sekali sudah berkenan hadir nih di tengah kesibukan. Kita sharing saja sih ini Mas Mbak semuanya. Jadi semoga hasil sharing ini bisa ada diskusi. Dan saya yakin yang hadir di sini itu punya satu value ya. Kita ini gemes banget gitu ya sama yang namanya bagaimana mengantarkan para mahasiswa kita dengan segala dinamikanya untuk bisa mencapai sesuatu hal yang memang menjadi keinginan atau cita-cita dari mahasiswa tersebut. Dan satu hal yang membuat kita hari ini berkumpul ya, sama di tengah kesibukan semuanya adalah kebahagiaan kita itu adalah ketika tiba-tiba di WA gitu ya, Bapak, Ibu, terima kasih ya. Sekarang saya sudah punya produk sendiri. Saya sudah didampingi sama Bapak, Ibu sendiri. Dan terima kasih ya, saya sekarang udah kerja di perusahaan A, B, C, dan seterusnya. Itu maknyus dan segala kerepotan dan segala kesusahan tuh langsung terbayarkan semuanya. Jadi eh, senang bisa berbagi kepada Bapak Ibu yang saya yakin punya pengalaman yang banyak banget. Dan izinkan nanti saya berbagi sedikit yang pernah kami lakukan begitu ya, saya dan tim ECC Bantu untuk beberapa kampus begitu ya dan kaitannya ke nantinya ke perusahaan. Saya sering mendengar begitu ya, Mas, kita ada acara kampus hiring. Mas, kita ada acara pembekalan mahasiswa. Itu kan sering banget gitu. Mas Brady bisa nggak ada waktu gitu ya untuk ke sini. Nah, saya sering kali ngobrol gitu. Kenapa kampus hiring bentuknya kayak apa? Pembekalan seperti apa begitu?
dengan anggaran yang sangat terbatas di kampus masing-masing, gitu ya. Bagaimana caranya mengkonvert itu semuanya sehingga capaiannya itu bisa terwujud begitu. Nah, saya mungkin izin share apa ya paparan yang nanti coba saya akan sharing secara cepat saja sih Mbak Riri, ini nggak lama nanti supaya banyak diskusinya. Jadi yang pertama penting banget Mas Mbak semuanya sering kali gitu ya di kampus itu ketika mengundang narasumber gitu ya ada istilahnya training need analysis gitu ya. Sering kali kita apa nih narasumbernya untuk siapa ya mahasiswa tahun pertama, kedua, ketiga, keempat tentu kondisinya beda-beda, kondisi saat ini dan kondisi yang diinginkan berbeda-beda sehingga perlu ada data begitu ya yang sehingga kalau mengundang siapapun narasumber narasumbernya kita minta begitu. Nah, ini udah familiar banget di berbagai macam industri, selalu dihitung roti ya namanya, return of investment training gitu ya. Ada return of training investment. Jadi sama juga kalau Bapak Ibu undang narasumber, dihitung impact-nya begitu. Nah, ini assessment ini sebagai data untuk pengembangan profil mahasiswa. Yang kedua, jadi profil mahasiswa itu nanti ada dua nih, kalau kita simpulkan ya, nanti contohnya saya akan share ke Mas Mbak semuanya. Jadi ada yang memang perlu pengembangan, dua memang sudah klop cocok untuk ditawarkan. Jadi kemarin kayak di UIN Palembang ya, kalau nggak salah ya Kak Helen, Mas kita ada acara kampus sharing. Saya bilang, kampus sharing bentuknya kayak apa? Kita undang perusahaan dan kemudian mereka jadi narasumber. Alangkah lebih bagus kalau kampus sharing ini, Mas Mbak semuanya, mahasiswa yang udah berpotensi tadi, kita profilkan, bentuknya jadi proposal, kemudian kita tawarkan. Kayak misalnya di Unri gitu ya misalnya. Di Unri, di sana perusahaannya apa saja sih? Ada sawit, ada Pertamina, dan seterusnya. Yang gede maupun yang sedengan begitu ya. Kita profilkan, sehingga jadinya itu apa ya tidak harus job fair sih Mas Mbak semuanya. Job fair itu sekarang di mana-mana udah banyak banget. Tapi pengalaman saya job fair itu success rate-nya paling rendah loh Mas Mbak semuanya. Justru kalau bisa kampus hiring lebih oke banget tuh. Jadi kita undang perusahaan untuk hadir di kampus kita, tapi kita udah sodorkan profil lulusan kita nih gitu. Itu Mas Mbak semuanya dan nanti yang untuk profil mahasiswa juga bisa untuk inovasi terkait dengan kebijakan akademik gitu ya. Saya udah praktekkan di beberapa kampus untuk pengembangan gitu. Nah, ini nanti coba saya akan sering ke sana dan yang terakhir terkait dengan akreditasi. Nanti dilanjutkan tentang alatnya sendiri oleh tim Mbak Ria ya dan tim ECC yang memang concern ke psikometrinya, terus menguji coba begitu ya. eh, untuk alat-alat baru dan kemudian apa yang harus terus dikembangkan. Nah, ini nanti agenda sharingnya ya, Mbak Riri untuk di hari ini. Terus ini terkait dengan ketika kita ada alat assessment yang kemudian bisa termapping dengan baik, ini pemetaan potensinya bisa akurat. Kita punya anggaran sangat terbatas pasti Bapak Ibu, Mas Mbak semuanya. Dan kita mesti perlu ngomong rasionalisasi kepemimpinan biasanya. Pak, Mbak, Bapak, Ibu pimpinan, ini loh hasil asesmen mahasiswa kita. Maka dari hasil asesmen ini, tahun ini kami akan concern ke mahasiswa tahun pertama ini, tahun kedua ini, tahun ketiga ini, tahun keempat ini. Supaya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ketika ngomong ke pimpinan juga lebih masuk. Yang kedua misalnya, eh, contoh ya ada kampus di Jogja swasta, kita dampingi di sana ada terkait dengan apa ya critical thinking, innovation thinking, terus kemudian creativity itu kurang tinggi, jadi cenderung rendah gitu. Maka coba petakan mana mata kuliah yang bisa dimasukkan ke situ. Jadi tidak harus mata kuliah apa ya creative thinking gitu enggak. Oh ternyata ada di kewirausahaan. Bisa kita masukkan ke sana. Jadi materi kewirausahaan bukan bukan hanya tujuan akhirnya mahasiswa berwirausaha gitu ya, tapi bisa untuk melatih inovasinya mereka. Misalnya seperti itu. Nah, ini contoh-contohnya Bapak Ibu semua, Mas Mbak semuanya. Dan kita bisa mengukur student yang dalam keadaan apa ya, beresiko gitu ya. Karena kalau kita ngomong ke pimpinan itu selalu ujung-ujungnya kan analisa keuangannya kayak apa. Contoh misalnya ada sekitar 10% mahasiswa yang berpotensi tidak melanjutkan studi lanjut. Karena sudah kelihatan dari asesmen di sana. Artinya kalau mahasiswa itu nggak melanjutkan ke semester selanjutnya alias UKT-nya nggak bayar gitu ya. Sehingga ini perlu diidentifikasi awal sehingga kita perlu intervensi apa. Apakah perlu konseling, apakah perlu ada pendampingan, dan seterusnya. Nah ini saya yakin ditemui oleh banyak kampus ya. Mahasiswa ngerti-ngerti hilang, ngerti-ngerti nggak muncul, nggak nongol. Nah ini asesmen bisa bermanfaat ke sana selain untuk akreditasi. Nah,
Di ECC sendiri udah ini data tahun lalu ya ada 215 kampus maupun SMA gitu ya yang ini menggunakan assessment. Ini bukan perusahaan ya, ini yang kampus yang memang assessment. Jadi di ECC itu ada dua ya nanti Mbak Ria kalau saya salah tolong dikoreksi. Jadi ada yang namanya online personal assessment yang kita akan diskusikan hari ini. Ada juga yang online assessment and selection. Ini dua tools yang memang beda. Kalau yang online personal assessment itu untuk review, saya perlu pengembangan diri seperti apa. Tapi kalau online selection, online apa assessment dan selection OAS gitu ya, itu untuk rekomendasi ke perusahaan, untuk promosi placement dan juga untuk direkomendasikan atau tidak gitu atau dipertimbangkan. Nah, yang kita bahas ini tool ECC yang pertama, yang kedua nanti kapan-kapan kita bahas. Biasanya yang kedua ini kita sharingnya sama industri ini. Ini kita sharingnya sama kampus. Baik, Mas Mbak semuanya. Ini alat-alatnya nanti Mbak Ria akan ngobrolin. Ini ada 10 soft skill yang dipetakan, alatnya untuk memetakan di bagian sana. Kemudian ada tes potensi, tes pemetaan potensi, gaya kepribadian, terus kemudian tes minat karir dan kesiapan karir. Dan sekarang ICC sedang concern riset banget terkait dengan hal ini semuanya di AI kan gitu ya, teknologi AI. Tapi ini masih masih riset dan sedang dikembangkan lah gitu. Oke, baik. Nah, ini saja sih Mas Mbak semuanya. Jadi dari hasil pemetaan potensi assessment nanti itu ada mahasiswa yang mesti kita perhatikan dan kita kembangkan. Kalau kita biarkan dia sampai lulus, kemungkinan besar keterserapan ke dunia kerja maupun wirausaha rendah, gitu ya. Sehingga kita perlu ada pendampingan, baik konseling, nanti ada soft skill training gitu ya. Ini perlu banget atau bahkan intervensi di pembelajarannya sendiri di mata kuliah kolaborasi dengan dosen. Walaupun nggak mudah ya, tapi arahnya ke sana. Yang kedua adalah yang sudah memang future talent, yang memang mereka itu potensi udah bagus, gitu ya. Sehingga pembekalannya tinggal coaching, training CV dan interview dipoles sedikit aja. Saya ada pengalaman dampingi yang kayak gini ya. Kita udah petakan, saya sama Mbak Riri ketika bantuin UNU ya Mbak di awal tahun, kita langsung petakan ada mahasiswa yang udah berpotensi future talent, kita nggak intervensi apapun tuh Bapak Ibu, Mas Mbak, udah berpotensi dan kemudian kita tinggal poles interview saja gitu ya sama LGD, FGD kita ajarin sama grooming ya, eh, grooming sedikit aja gitu. Alhamdulillahnya dia diterima di multinational company di food and beverage gitu ya. Itu termasuk hal yang sudah pernah kita lakukan dan berhasil begitu. Nah, sebenarnya arahnya ke dua ini saja sih, Mas Mbak semuanya. Nah, ini kita langsung saya share contohnya ya. Ini contoh, jadi Mbak Mardiah memang benar untuk menghasilkan mereka yang assessment tuh nggak mudah begitu ya. Tapi nanti coba pakai tools gitu ya, tools tools kebijakan misalnya regulasi. Kemudian kalau kemarin saya sama Mbak Riri dampingi UNU itu mahasiswa baru itu ketika ini Mbak ospek ya, ketika penerimaan mahasiswa baru itu di technical meeting mereka ngisi dan itu jadi tugas. Wah itu mereka ngisi semua itu. Hampir berapa persen ya Mbak Riri ya? Berapa persen ya Mbak? 80-90% ya? 80 Pak, 80 80 persen. persenan. Mm-mm. Jadi mahasiswa baru ketika ospek tuh Mbak itu rangkaian dari ospek. Narasi kita kepimpinan adalah ini penting Pak untuk pemetaan awal gitu ya. Sehingga ke depan ini mahasiswa baru itu mau diarahkan kemana gitu. Mana yang mau dikembangkan. Nah ini bisa pakai modelnya kebijakan. Ada yang modelnya satu sistem dengan kalau Bapak Ibu pakai nanti ada sistem apa sih akadnya gitu ya bisa dimasukkan di situ. Ini contoh-contohnya saja, jadi untuk mengerjakan itu nggak mudah. Nah, ini contoh-contoh yang udah ada ya, misalnya dari salah satu kampus gitu ya, ada sekitar se, eh, sekian jumlah mahasiswa gitu ya. Kita bisa melihat di sini satu respon tantangan, komunikasi, loyalitas, keteraturan. Nah, ini ada posisi yang rendah, ada posisi sedang dan ada posisi tinggi nih. Nah, dengan ini ya, Mas Mbak semuanya kita bisa ngomong ke industri rekanan kita gitu. Kita bisa petakan, kamu cari mahasiswa yang seperti apa? Ini contoh untuk ini ya, untuk yang sifatnya ke kampus hiring. Kalau perusahaan itu memang menekankan kepada keteraturan, tetapi di sisi lain dia loyal dan juga respon tantangannya bagus. Nah ini kita udah bisa ngerti setiap mahasiswa itu mana nih. Kita bisa provide data-data itu kepada perusahaan. Hei perusahaan, kami punya data ini. Silahkan datang ke kampus kami gitu ya, tanpa dikasih ke nama kontaknya dulu ya. Silahkan datang ke kampus kami. Ini ada 150 misalnya yang berpotensi ke sana. Silahkan datang, kemudian bikin seleksinya. Nah ini akan lebih menarik perusahaan untuk datang di kampus kita, Bapak Ibu semuanya.
Di sini kita juga bisa ngelihat di sini ada sekitar ini ya, yang Xavier Organizer banyak gitu ya. Ini posisi-posisi apa saja yang nanti Xavier Organizer. Nanti Mbak Ria akan mengulik lebih dalam terkait dengan hal ini. Ini contoh-contoh saja Bapak Ibu, ketika nanti Bapak Ibu bisa menjelaskan secara detailnya. Nah, ini termasuk kesiapan karir. Jadi kalau kesiapan karir ini di toolsnya ECC itu kesiapan karir itu persepsi. Jadi kita nanya, kamu udah siap atau belum sih sebenarnya gitu ya. Ada yang bilang siap, di sini tinggi ya, siap. Ada yang cukup siap dan kemudian yang belum siap gitu ya. Jadi mayoritas di kampus X ini 73%-nya siap dia. Nah, nanti kita coba lihat ya, bandingin antara kesiapan dengan potensi. Nah, di sini ada profil potensi nih. 73,52 siap, tetapi potensinya ini ya sebagian besar potensial mappingnya rendah. Ini beda dengan yang di sini ya Bapak Ibu Mas Mbak semuanya. Nah yang di sini beda ya. Ini terkait dengan personality, profil minat dan gaya kepribadian. Kalau ini terkait dengan potensial kognitifnya. Jadi di sisi lain dia siap saya berkarir, tapi potensi kognitifnya kebanyakan masih kurang gitu ya. Dan sedang dan mayoritas malah kurang apa nggak tinggi begitu. Nah, terus kemudian ini juga ada soft skill-nya diukur ya masing-masing ya. Jadi di sini kita bisa lihat logical thinking. Jadi kalau di kampus X ini yang potensinya tinggi itu di communication, work ethic gitu ya. Terus kemudian terkait dengan eh, entrepreneur entrepreneur mindset ini. Tetapi kalau udah ngomongin eh, kreatif dan inovatif, problem solving ini satu satu rombongan nih. Logik apa kreatif, inovatif, problem solving, analytic thinking ini relatif apa ya rendah gitu 60 48 75%. Nah, ini kalau Mbak Mardiah, kalau ini di capture di mahasiswa baru, ini mesti harus jadi concernnya para Bapak Ibu dosen nih. Kita bisa ngasih masukan ke dosen-dosen di prodi. Bapak Ibu, ini loh mahasiswa baru kita ini yang masuk ini nih. Problem solving, kreatif, analytic thinking, ini masih kurang. Tolong dong mata kuliahnya, apa nih mata kuliah tahun pertama kan ada basic-basic ya, mata kuliah dasar dan seterusnya. Masukkan dong case-nya, latih dong mahasiswanya supaya punya kreativitas, inovatif, problem solving, sisipkan dong sesuai dengan keilmuan masing-masing tentunya ya. Misalnya saya di geodesi gitu ya. Kalau di geodesi itu pasti pertanyaannya adalah kalau pembelajaran kreatif, inovatif, problem solving, analytic thinking, kasih case. Ilmu ukur tanah misalnya. Ilmu ukur tanah kalau ada case kayak gini, ilmu ukur tanah satu ya ini ya. Ini kayak apa nih? Sehingga mahasiswa itu terlatih gitu untuk problem solving, analytic thinkingnya. Jadi nyambung gitu Mas Mbak semuanya antara hasil assessment dengan Bapak Ibu dosen ketika ngajar begitu. Nah, memang benar Bapak Ibu. Ini memang apa ya? Nggak semua dosen ya mau terima begitu dengan kondisi ini gitu ya. Jadi suruh ngerubah pembelajarannya, tolong tekankan mata kuliahnya tetap itu, tapi tekankan banyakin case, banyakin diskusi, pancing mereka untuk belajar, pancing mereka untuk ngobrol dan seterusnya. Nah, model-model kayak gini ya, itu bisa untuk masukkan ke tergantung nih untuk kalau untuk masa baru untuk pembelajaran ya berarti intervensinya kuliah. Jadi kita bisa benar-benar pusat karir itu strategic partnernya kampus akademik gitu ya. Makanya di tempatnya Mbak Karina, di tempatnya siapa lagi ya, beberapa yang saya kenal, itu pusat karir itu unit pendukung akademik gitu. Karena memang benar, kalau boleh sih unit strategic partner akademik gitu. Nah, jadi pendukung itu kan artinya sebagai strategic partnernya akademik. Jadi kita bisa ngasih masukan ke Bapak Ibu dosen yang memang ngajar di sana. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini contoh ya Mas Mbak semuanya. Eh, ini untuk manajemen ya, ini bukan untuk diberikan ke kampus, ke industri. Jadi dari sini, kalau di kampus X ini ya, ini dari 856 mahasiswa ini, yang future talent itu yang ada di bagian sini nih, Mas Mbak semuanya. Jadi future talent itu ada yang di sisi growth dan rise. Jadi di sini adalah potensi saat ini dan yang di sini adalah persiapan kesiapan karir, persepsi. Jadi persepsi kesiapan karir. Jadi potensial nah di sini kita melihat ada 0,7 dari 856 orang ini itu posisinya dia potensinya rendah, kepercayaan dirinya rendah. Ini kemungkinan besar Bapak Ibu kalau ini dibiarkan semester depan hilang nih anak-anak ini gitu ya. Nah, ini yang di sini fight nih. Percaya dirinya tinggi banget tapi kesiapan karirnya kurang nih gitu. Ini juga bahaya nih Bapak Ibu. Dia terlalu pede banget tetapi potensinya kurang. Nah, kemudian di subdut juga sama, flatline juga sama, ini nggak ada ya.
Nah, ini yang kemudian yang rise, kemudian growth, mediocre dan potensial. Ini masih ada potensi untuk ditawarkan dalam ini ya. Kalau dia udah semester akhir nih, eh, kalau udah semester akhir, biasanya saya kalau kasih masukan ya ke kampus begitu ya. Misalnya wisudanya November tanggal 19, itu kita ngadain survei di 19 Oktober, mereka mau kemana nih? Dari survei itu kemudian hasil asesmennya dia seperti apa. Nah, dari sana kita trainingnya beda-beda nih, Mas Mbak semuanya. Jadi tergantung hasil asesmennya. Nah, ini contoh saja ya, Mas Mbak semuanya, dari hal ini kita bisa mengambil keputusan, mengusulkan kepada pimpinan kita apa yang akan kita lakukan. Nah, ini contoh untuk gap potensinya. Ini satu prodi tertentu ya. Jadi kalau ini udah lebih dalam, kebetulan di ICC banyak mitra industri. Ini contoh 76 mitra industri untuk memetakan, untuk membandingkan dengan kompetensi yang ada di prodi manajemen, gitu ya. Di sini, kalau kita petakan kebutuhan industri itu ada 10 soft skill, kan industri itu selain hard skill ada soft skill. Kalau hard skill itu mereka berpikir bahwa oke, hard skill yang penting requirementnya minimum aja deh. Yang penting dia ngerti kalau misalnya tentang AI ya dia ngerti lah, tentang large language model dia ngerti, tentang N86 N8N dia ngerti gitu. Udah ngerti, paham gitu ya. Nanti gampang deh nanti didampingi. Tapi soft skill ini sesuatu hal yang menjadi pertimbangan paling besar gitu ya di industri. Nah, soft skillnya kita petakan nih kalau di ICC ada 10 soft skill gitu yang dipetakan. Di sini kita bisa lihat ya, semuanya masih agak di bawah ya, di kampus ini masih di bawah. Sehingga kita akan bilang, Bapak Ibu, kalau lulusan manajemen ini ya, ini dipaksain dia lulus, itu struggling banget nanti dia untuk cari pekerjaan pertamanya gitu. Kalau dibandingkan dengan 76 mitra industri requirement-nya. Kalau industri itu membutuhkan analytic thinking tinggi, terus kemudian critical thinking tinggi, kreativitas dan inovasi, ini bisa dipastikan hampir nggak ada satupun yang terserap ke dunia kerja nih. Nah, maka kita harus cari industri yang coba deh yang leadershipnya, teamworknya dulu deh gitu ya. Itu dulu deh. Misalnya di bagian apa ya, tab admin. Sekarang tapi sekarang krusial banget ya, Bapak Ibu, admin pun udah banyak banget yang di layoff karena udah terganti dengan agentic AI itu. Jadi ini yang memang perlu jadi tantangan kita bersama nih, Bapak Ibu, Mas Mbak semuanya. Oke, ini contoh di prodi manajemen juga nih dari 151 ya mahasiswa. Jadi ada 71 mahasiswa yang kategorinya at risk nih. Jadi kan banyak nih Bapak Ibu. 71 hampir separuh ya. Hampir separuh perlu treatment khusus nih. Gitu ya, yang dia itu kemampuan potensinya rendah atau menengah begitu ya, tetapi kepercayaan dirinya juga rendah atau kebablasan gitu. Nah, yang berpotensi hanya di bagian di sini nih. Ada sekitar 53. Nanti kita bandingkan dengan kakak kelas. Ada program buddy misalnya, pendampingan, kayak peer coaching gitu ya. Mereka kita latih sebagai coach, mendampingi, dikasih tugas memang gitu. Nah, ini dari sana kita bisa mengajukan program kepada pimpinan kita apa saja yang harus kita lakukan gitu. Nah, ini contoh juga nih, misalnya ya, eh, untuk assessment tetapi untuk ini ya, assessment tetapi untuk pergantian kurikulum itu misalnya. Nah, ini dua kali ya. Kalau ini bukan assessment psikologi ya, tapi ini riset dari perusahaan yang sudah eksis, yang sekarang ini 3 tahun terakhir memerlukan atau membutuhkan profil lulusan. Nah, ini contoh saja nih, Bapak, Ibu, Mas, Mbak semuanya. Jadi, contoh ada eh, dari manajemen misalnya. Prodi manajemen itu saat ini ya yang paling banyak diperlukan itu adalah di bisnis analis, human capital management spesialis, ya. Kemudian ada di marketing strategic analis, bisnis sustainability spesialis, ESG spesialis, sustainability business consultant. Ini yang hijau ini berarti green job dia, kategorinya masuk ke green job. Nah, Mas Mbak semuanya ini yang profil misalnya nih di tempatnya Mas Mbak semuanya ada prodi manajemen. Ini hasil kajian. Ini dari data saja ya. Jadi datanya crawling semua perusahaan yang 3 tahun ini buka lowongan dan dari analisa misalnya dari World Economic Forum, dari Green Job gitu ya dan seterusnya itu memerlukan profil lulusan. Nah, ini ada 6 profil lulusan di manajemen yang saat ini sedang hype banget, dibutuhkan banget gitu. Nah, kita bisa ngukur
Mas Mbak semuanya ini di kampus mana gitu ya kita menyampaikan ini loh kalau mau kurikulum berubah ini nih tanpa harus ngundang industrinya Bapak Ibu. Seandainya ngundang industri tinggal validasi aja. Bapak Ibu industri ini 6 ini benar nggak dibutuhkan sama Bapak Ibu gitu ya. Insya Allah kalau nanti crawling datanya benar, analisanya benar, ini benar Pak Bu, Mas Mbak. 6. Ya Mas ini kita perlukan nih Mas, ini kita perlukan nih Mas di Astra misalnya. Astra itu manajemen itu masuknya di ESG spesialis nih gitu ya. Dia udah harus ngerti memastikan perusahaan untuk mematuhi regulasi lingkungan dan sosial. Udah itu posisinya benar-benar green job tuh. Nah, kita bandingkan hasilnya dengan contoh dengan ini ya, dengan hasil tes minat nih. Mahasiswa yang jumlahnya 151 tadi, gitu ya, yang jumlahnya 151 tadi, kalau dibandingkan dengan profil lulusan, itu udah masuk sebenarnya Mas Mbak semuanya. Udah masuk, tinggal manajemen itu mestinya ya, oh iya, ini belum memang belum diajarin. Tinggal masukkan saja atau invite praktisi untuk jadi partnernya Bapak Ibu ngajar atau masukkan mahasiswa untuk magang di bagian-bagian yang posisinya ada di sini. Karena secara minat udah ada nih Mas Mbak semuanya dari hasil assessment. Jadi ini assessment untuk perubahan kurikulum, untuk kesesuaian kurikulum, ini juga bisa dilakukan di sana, Mas Mbak semuanya. Oke. Nah, nanti hasil asesmennya bisa kita lakukan macam-macam programnya. Ada kampus hiring, career hiring, ada magang dan internship program, ada project based learning kalau itu masuk di mata kuliah, terus ada entrepreneurship hub, coaching counseling, employability career preparation. Nah, ini kurang lebihnya itu sih, Mas Mbak semuanya. Nah, begitu juga ini penting untuk akreditasi ya gitu ya. Jadi di akreditasi nasional maupun internasional. Jadi penggunaan platform digital itu masuk di kriteria beberapa kriteria baik yang akreditasi nasional maupun yang internasional. Nah, ini beberapa hal yang bisa kita masukkan untuk terkait dengan akreditasi. Nanti kita akan bahas lebih di sesi diskusi mungkin dan ya. Semuanya ada di beberapa kriteria, baik yang Mas Mbak semuanya eh, akreditasi nasional maupun yang sedang mengajukan untuk yang di internasional. Nah, ini beberapa kampus yang memang sudah apa ya bekerja sama gitu ya dengan tim ECC. Dan di belakang tim ECC ada para psikolog. Jadi kalau kita kuliah di psikolog, laki-laki kuliah di psikolog udah pasti laki-lakinya minoritas ya, Mbak Ria ya. Jadi dan kebetulan dulu salah satu yang minoritas Mas J ya, Mas itu psikologi UGM yang laki-laki. Jadi kebanyakan di psikolognya ICC memang perempuan. Jadi ini mbak-mbak yang memang concern banget ke apa pengembangan alatnya dan pendampingannya dan uji coba di lapangannya. Kurang lebih itu ya Mbak Ririn dan secara terus nanti akan diteruskan oleh Mbak Ria. Atau nanti Mbak Ria kalau mau melengkapi apa menyempurnakan apa yang saya sampaikan juga silahkan. Begitu Mbak Riri, terima kasih Mas Mbak semuanya. Oke, terima kasih Pak Nur Hadi untuk paparannya Pak. Mungkin sebelum kita lanjut kembali ya kita memberi kesempatan dulu ya. Mungkin kepada satu dua penanya ya yang berada di ruangan dan kita aplaus dulu ya untuk Pak Nur Hadi mau berkenan kakak sekalian bisa memberikan react aplaus. Oke, adakah yang mungkin mau bertanya ke kakak terkait materi yang sangat menarik nih di siang hari ini, asesmen psikologi dan kaitannya dengan kampus? Oke, kalau belum ada, saya mau bertanya nih. Wah, oke. Ini sudah ada Mbak Alicia, ST Manajemen PPM. Halo, selamat siang Mbak Alicia. Apakah benar saya menyebut nama Mbak Alicia ini? Ya, ya, betul. Halo, selamat siang Mbak Riri, Pak Halo, Nur Hadi. Siang, selamat siang. Boleh siang, Bu. langsung aja nih Mbak Alicia pertanyaannya. Ya, selamat siang Pak Nur Hadi, ketemu lagi ya, karena dulu Ya. saya juga sempat intas di MSIB nih Pak Nur Hadi dari Oh awal-awal gitu, program. Mbak. Dulu ya, pas kita pandemi Siap. ya Pak ya, Baik, siap. awal-awal batch, Alicia. batch 1 ya kalau nggak salah, masih dibimbing sama Pak Nur Mm-mm. Hadi itu ya. Ya Ya. Pak, nah sebenarnya saya mau cerita aja sih Pak, bahwa kami Mm-mm. di PPM School of Management ini, eh, kami belum ada pusat karir gitu Pak. Jadi Mm. untuk apa kegiatan yang sifatnya untuk penempatan magang atau penempatan karir itu masih ada di bawah unit kemahasiswaan. Mm. Nah yang kebetulan yang intake itu saya di placement ya penempatan nama.
Hmm. nama apa namanya, nama posisinya gitu. Dan Hmm. kemudian juga ada dalam apa perkembangannya, kemudian saya juga ditantang untuk membuat program gitu ya, untuk Hmm. persiapan karir, persiapan magang dan persiapan karir. Hmm. Sudah jalan 2 tahun Pak, kami buat program karir bootcamp gitu. Hmm. Program intensif 3 hari gitu, persiapan magang sebetulnya ya. Jadi Hmm. di hari pertama kita siapkan mahasiswa gitu untuk yang kaitannya dengan apa ya, eh, apa grooming, ada juga tentang Hmm. personal branding gitu. Kemudian di Hmm. hari kedua ada pilihan karir gitu ya, misalnya Hmm. karena di sini di PPM tuh hanya ada 2 prodi Pak, Hmm. manajemen dan akuntansi gitu ya. Hmm. Jadi kami pilihkan apa namanya, pilihan bukan webinar, apa pelatihan yang sesuai dengan Hmm. 2 prodi itu. Kemudian di hari Hmm. ketiga kita hadirkan juga eh, tentang etik etik bekerja Hmm. gitu ya, sama tentang komunikasi gitu, dan Hmm. ada simulasi interview dan Hmm. juga review CV gitu Pak, terus sebagai Oke. pelengkapnya gitu. Oke. Nah, di sebelum karir bootcamp itu kami ada hadirkan juga ini Pak, Hmm. eh, apa asesmen Hmm. persiapan karir gitu ya. Jadi Hmm. kami mem- membeli ya, Hmm. membeli alat, bukan alat tes ya, vendor, ada vendor gitu ya. Jadi mereka Hmm. harus mengisi asesmen Hmm. eh, terkait dengan, sebentar, kalau boleh saya share nggak ya Pak? Boleh, boleh, Bu. Eh, coba sebentar. Nah, jadi ini hasil tes mahasiswa ya, jadi peluang pengembangan Hmm. karir Oke. gitu. Nah, dari sini nggak tidak lengkap sih Pak, ini tidak Hmm. menampilkan soft skill, Hmm. kompetensi yang lain-lainnya, hanya Hmm. peta untuk peluang pengembangan karir mereka ya. Oke. Mm-mm. Nah, ini juga ada catatan saran Hmm. yang tidak direkomendasikan untuk mereka. Hmm. Nah, Hmm. kaitannya dengan ini sebenarnya Pak, sebenarnya kan kita punya data hasil Hmm. asesmen mahasiswa. Nah, Hmm. kemudian kita juga ada program kampus hiring, tapi Hmm. kita tidak bisa, belum sebenarnya ya, belum kepikiran untuk memetakan Hmm. eh, hasil dari tes ini, kita petakan terus kita jual gitu di kampus Hmm. hiring kepada, itu sih Pak sebenarnya pertama Hmm. kendalanya itu. Oke, Dan kami oke. juga masih belum belum apa ya, belum ada unit khusus gitu untuk itu aja, karena semua kegiatan yang terkait magang penempatan itu baru saya aja gitu Pak, jadi Hmm. mungkin juga ada kesulitan sumber daya seperti itu. Hmm. Oke. Nah, kem- mungkin itu saja sih Pak, mungkin ada Oke. saran Oke. Baik, seperti apa Mbak. untuk bisa Bu Alis. menjual gitu ya, tentunya Baik. employability untuk mahasiswa lulusan Baik, Bu kami. Alis. Baik, Bu Alis, menarik sekali sih udah terstruktur ya kalau menurut saya Bu Alis. Tapi saya mau nanya dulu Bu Alis, jadi tadi itu ada bootcamp yang selama 3 hari. Kemudian Mm-mm. sebelumnya ada assessment yang tadi Bu Alis Iya. sampaikan ya. Mm-mm. Itu bootcamp itu untuk mahasiswa magang atau mahasiswa yang mau lulus ya Bu ya? Nah, ini kita khususkan untuk mahasiswa yang mau magang sebetulnya Pak. Oke. Gitu. Hmm, Jadi hmm, mereka kan magangnya semester 7. Nah, di hmm, semester 6 akhir setelah mereka UAS tuh kita kita adakan bootcamp itu. hmm. Gitu. Jadi Baik. sehingga saat mereka magang, mereka udah Hmm, siap dan udah kenal gitu loh. Oh, kita akan oke. masuk ke dunia profesional, latihan bekerja Baik. dan lain-lain. Bagus, Bu. Tapi tempat magangnya dicariin sama PPM atau mahasiswanya nyari sendiri ya, Bu? Ada 2 pilihan sih Pak. Kita juga karena Hmm. apa banyak alumni juga yang minta. Jadi Oke. itu nanti hubungi saya, nanti saya share ke mahasiswa, Oh, kemudian oke. pendaftarannya bisa bisa Hmm. kolektif gitu ya melalui kami di placement, Hmm, atau hmm. mahasiswa bisa cari sendiri gitu ya. Dan Oke. program-program nasional, magangan nasional pun itu masih kami di unit Jadiin target ya. kemahasiswaan. Hmm. Iya, jadi target Oke. itu Pak. Baik, Bu Alis, terima kasih sih. Saya masukannya sedikit sih kan udah keren banget ya. Maksudnya ada assessment, kemudian ada bootcamp 3 hari. Tadi udah paket lengkap ya. Maksudnya beruntung mahasiswa gitu ya 3 hari. Berapa jumlahnya Bu yang di bootcamp kan? Jumlah pesertanya Nah, atau jumlah iya, nah mahasiswanya.
Nah ini dia antusiasnya jadi kurang nih Pak, apalagi buat yang mahasiswa Ah, S2, itu kan sebenarnya S2 yang reguler ya Pak. S2 yang reguler sebenarnya oke. butuh juga, karena kan mereka belum ada Iya, pengalaman kerja. Jadi ini kita wajibkan baik. buat mahasiswa S1 yang mau magang, akhirnya seperti itu. Mm-mm. Baik. Masukan saya satu aja sih. Eh, kan kalau orang dewasa itu ya di andragogi pembelajaran orang dewasa itu kan mesti harus relevan dengan apa ya concernnya mereka saat ini gitu ya dengan permasalahan mereka saat ini. Jadi kalau magang itu memang menjadi hal yang wajib ya Bu ya itu bagus. Eh, apalagi mereka udah siap-siap magang begitu. Jadi kalau bisa satu memang kita yang ini dilakukan juga ya di BINUS, di NUS, NTU gitu udah melakukan dengan sangat baik lah. Jadi sebelum assessment itu, Bu, assessment itu memang kita bilang sama si mahasiswa yang magang, hei mahasiswa magang, kamu tuh semester depan udah dapat tempat atau belum? Kalau sudah, mana saja. Sudah itu artinya dia udah diterima atau baru ngincer gitu ya. Ini loh inceranmu dan kita memang hubungin itu, Bu. Kita hubungin misalnya ada 100, saya ada 100 mahasiswa. Kita udah kerjasama dengan 20 tempat yang siap menyiapkan magang. Nah, saya perlu data kalian untuk saya jual dalam tanda kutip, saya profiling kan, untuk kemudian eh, saya nanti akan sampaikan ke mereka. Dan bagus banget Bu, kalau di bootcamp itu di hari keempatnya itu udah interview sama perusahaan tuh. Jadi mereka itu journey-nya itu memang ya saya tertarik memang untuk assessment nih karena saya mau ngincar di perusahaan itu dan perusahaan itu udah dihadirkan sama Bu Alicia untuk di hari keempatnya memang mau interview. Saya tertarik tuh sehingga saya harus hadir nih di bootcamp ini karena di bootcamp ini saya akan diajarin bagaimana interview. Nah, ini memang beda, Bu. Jadi memang mesti kita switch ya sebagai eh, apa di kemahasiswaan atau pusat karir apapun itulah kita kan support. Itu adalah mahasiswa, teman-teman yang mau magang, nih loh, saya siapin tempat magangnya. Kamu tertarik nggak? Kalau tertarik, tapi ini ada tesnya. Tesnya nanti di hari keempat mereka akan interview. Nah, kamu ikutin nih bootcampnya, groomingnya, terus kemudian cara interviewnya, dan kamu harus ngerti nih. Kalau interview kan yang ditanya pasti kelebihan kekurangan kan gitu, Bu. Apa sih kemampuan kamu, potensi kamu. Nah itu kan di assessment ada semua itu, Bu. Sehingga mereka, oh iya ya, saya kalau belum assessment, gimana saya mau jelasin terkait dengan kelebihan kekurangan saya dan itu relate connect dengan lowongan yang ada di magang itu. Misalnya di magang itu posisinya sebagai apa nih, bisnis analis. Berarti kan, oh di bisnis analis itu yang paling kuat, misalnya ya, kalau tadi di paparan saya kan bisa kita lihat nih, Bu. Ini kan sebenarnya magang itu menurut saya ya, Bu, itu udah cara yang terbaik untuk pengembangan karir sih, Bu. Ini contoh misalnya. Bahkan posisi magang itu hampir mirip dengan posisi fresh graduate loh ya. Jadi hampir-hampir mirip sih kalau saya lihat ya. Ini misalnya sebagai bisnis analis. Ini kan soft skill-nya di bagian sini kan, Bu. Ya. Ada critical thinking, analytic thinking. Kan dia harus ngerti nih critical thinking, analytic thinking. Saya kayak apa ya gitu ya. Kecuali dia udah feedback dan memang udah valid bahwa dia bagus, udah dapat feedback. Tapi kalau ini di Jauhri Window ya, kalau dirinya nggak tahu, orang lain nggak tahu, berarti kan tool assessment bermain di situ. Berarti kamu perlu assessment pakai alat psikologi. Tapi kalau orang uh, dia tahu tinggal refleksi aja. Atau kalau orang lain tahu tinggal dikasih feedback. Kamu critical thinking kamu bagus. Misalnya nih saya berteman sama Mbak Riri misalnya. Wih, saya berteman, terus kemudian ngerti, Mbak Riri itu ya, orangnya work independentnya bagus. Dia problem solving nih, kayak gini. Kadang-kadang Mbak Riri nggak memahami, tapi karena saya udah sering kerja sama Mbak Riri, saya bilang, nah itu kan bisa untuk tuh Mbak, selain assessment ya. Tetapi kalau Bu Alis nggak tahu, si mahasiswanya nggak tahu juga, berarti tool assessment diperlukan di situ. Jadi, Bapak Ibu, assessment tuh bukan segala-galanya ya. Bisa dipakai, bisa enggak gitu. Tapi kalau di saat orang lain nggak tahu dan mahasiswa itu nggak tahu potensinya, maka tool assessment sangat membantu. Nah, di sini misalnya, Bu, ini kan biasanya soft skill yang dibutuhkan, hard skill yang dibutuhkan. Ini posisi manajemen sebagai bisnis analis misalnya. Nah, ini yang mesti masuk. Kamu kan mau masuk bisnis analis kan? Ini loh, soft skill dan hard skillnya dan ini job desk. Nanti ada tambahan lagi ya, job desk pekerjaannya. Nah, kamu dengan kayak gini siap nggak? Nggak siap, Bu. Makanya kamu perlu perlu ikut bootcampnya. Jadi bootcampnya jadi serasa oh iya ya saya harus perlu ikut itu sih gitu. Nah, Bu Alis menurut saya sih dengan magang udah pengembangan diri yang bagus ya, tapi memang benar-benar terstruktur dan saya yakin Bu nggak mudah begitu ya, tapi paling nggak alurnya itu seperti itu. Bootcamp udah bagus Bu, assessment sudah ada, tapi tinggal dikaitkan kan Bu ya, assessment, bootcamp dalam rangka kasih challenge-nya, tinggal cari perusahaan yang siap untuk menerima. Kalau saya lihat di teman-teman BINUS itu kan memang ada unitnya yang ini ya Bu ya, yang nyariin gitu ya.
bisa nggak terima, Matahari bisa nggak terima mahasiswa kami, bisa nggak kayak gini dan seterusnya. Nah itu sih Bu. Nah kalau itu udah berjalan Bu, tinggal nanti hampir polanya sama ya. Di, jadi kalau semua itu udah magang Bu ya, itu di akhir tinggal enak sih Bu, si perusahaan apa, si mahasiswa yang udah magang itu kan udah ada pengalaman dunia kerja ya. Jadi nanti kalau udah mau masuk ke dunia kerja dengan pola yang sama bisa dilakukan seperti itu Bu Alis. Begitu Bu. Ya, makasih Pak Nur Hadi Sama-sama. masukannya. Ya Bu. Pak, Oke. boleh satu lagi? Oh, Tapi agak silakan Bu Alis ya. Waduh, nih agak mumpung ketemu Pak Nur Hadi ya. iya, Silakan Bu. tapi agak melenceng sih Pak. Maksudnya bukan Heeh. kaitannya dengan ini. Cuma ini sih ada keresahan gitu ya. Kalau yang saya rasakan untuk lulusan yang tahun 2024 kemarin gitu, banyak mahasiswa kami itu yang terserapnya setelah lulus itu mengikuti program pemagangan lagi. Tuh, jadi kan Oh, perusahaan itu kan banyak membuka program pemagangan tuh ya Pak tahun ya, lalu ya. ya, Sampai tahun sekarang pun akhirnya disahkan sama apa Kemenaker ya pemerintah. untuk pemagangan Mm-mm. yang sudah Mm-mm, lulus. nasional. Mm. Nah, masalahnya adalah di ini Pak hasil research tadinya menunjukkan di pendapatan gitu kan. Kalau di yang disyaratkan IT itu Hmm, kan pendapatannya 1 kali 2 UMP 1,2. ya. Mm, Nah, mm. nah mahasiswa yang Jadi turun ya. jadi nggak tercapai Pak, jadi nggak 1,2 tuh kalau ikut lulus tapi ikutnya yang program pemagangan lagi gitu. Itu aja sih Pak saya mau Waduh, menyampaikan itu. iya ini curhat nasional nih Bu. Iya, Jadi nggak sinkron antara apa ya akreditasi ya Bu ya, satu iya, koma dua iya. sama program Di nasional real. ini ya. Iya, Oke, iya itu iya itu iya aja iya. sih Pak. Jadi catatan penting sih Bu. Jadi untuk akreditasi juga ini. Baik Bu Iya, Alis, terima kasih Bu. iya. Sama-sama Pak. Oke, Mm-mm. baik. Menarik sekali ya tadi paparan dari Pak Nur Hadi dan terima kasih Bu Ali sudah meramaikan sesi dengan pertanyaannya ya mengenai bagaimana mengoptimalkan hasil asesmen psikologi ya dalam program yang ada di kampus masing-masing. Sekali lagi kita beri aplaus kepada Pak Nur Hadi dan juga Bu Alicia dan kakak-kakak semua. Kita akan lanjut ke narasumber yang kedua yaitu Mbak Ria Aprilia. Halo Mbak Ria. Halo Mbak Ri, aku dipantunin nggak Mbak Riri? Aduh, aku udah nggak bisa stok nanti ya. Tak tutup dengan pantun. Oke, Sudah pengen karena cakep loh ini loh. Oke, Mbak Ria, ini kebetulan tadi sesinya sangat menarik dan ada pertanyaan juga yang cukup apik, tapi karena waktu juga ya yang terbatas, jadi mohon berkenan pantunnya saya sisipkan di belakang dan kita dulukan dulu nih dengan materi yang cukup menarik dari Mbak Ria. Silakan Mbak Ria. Oke, terima kasih Mbak Riri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu kakak-kakak semua. Salam. Salam. Nah, di sini ada Pak Popi nih yang senantiasa hadir. Salam Pak Popi. Salam, siap. Terima kasih Mbak Ria. Ya, ada Bu Mardalina juga nih yang ketemu lagi nih Bu di sesi-sesi kita. Ada Pak Alamsyah, Bu Julita hadir. Nah, salam Mbak Ria. Malam Ibu, ada Bu Julita juga, ada Pak Alamsyah, lengkap. Alhamdulillah ada Bu Mardia. Bu Mardia, saya insya Allah akhir Oktober ke Madura loh Bu. Semoga sempat bertemu ya. Tak tunggu, tak tunggu. Ya, nanti kita kabar-kabar Bu, insya Allah. Oke, Bu, melanjutkan ya tadi yang sudah disampaikan Pak Hadi nih, saya akan lebih detail terkait alatnya yang digunakan apa dan bagaimana cara kita lebih detail melihat data tersebut gitu. Jadi ada tambahan sedikit ya. Nah, sebelumnya kenalan dulu nih, mungkin belum semua Bapak Ibu familiar dengan saya. Nama saya Ria Aprilia, bagaimana yang disampaikan Pak Hadi. Di SCC ini kita ada tim psikolog ya, saya salah satunya dalam tim tersebut yang hari-harinya memang berkaitan dengan pengetesan, kemudian seleksi, pemetaan potensi, pengembangan SDM, dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat tadi berbagai strategi yang sudah dipaparkan sama Pak Nur Hadi, begitu ya. Gimana sih caranya biar betul-betul asesmen itu bisa menjadi alat yang strategis gitu kan kuncinya begitu ya Bapak Ibu sebagaimana tadi yang ditanyakan Bu Alis juga nih saya sudah nih lakukan asesmen ya Bu Alis sudah ada nih hasil asesmennya tapi bagaimana cara memetakannya bagaimana mappingnya nah kita perlu cek dulu Bapak Ibu dan mungkin salah satunya Bu Alis tadi ya dari sharingnya apakah dimensi psikologis yang diukur itu
sudah tepat gitu. Itu yang pertama. Apa saja nih dimensi psikologis yang sudah diukur. Nah, baru nanti dari situ bisa dipetakan gitu ya. Tentu yang paling tahu adalah yang menyusun alat tesnya. Maka ini saya sharing based on alat tes yang digunakan di ECC ya Bapak Ibu. Kalau di ECC yang biasa kita gunakan untuk mahasiswa, tadi Pak Hadi sempat cerita juga ya, bahwa kita punya tools-tools yang berbeda. Ada yang untuk mahasiswa, yang kita bahas hari ini adalah untuk pemetaan potensi mahasiswa, tapi tentu kita juga punya tools yang untuk pemetaan potensi dosen dan staf tendik nih sebetulnya Bapak Ibu. Kapan-kapan kita sharing ya mungkin Pak Hadi ya tentang potensial review untuk Bapak Ibu dosen, tendik, yang bisa dimanfaatkan juga untuk pengembangan berikutnya begitu. Nah, kalau di OPA, di Online Personal Assessment yang untuk mahasiswa, ini kita mengukur 4 hal nih dimensi psikologisnya. Yang pertama kemampuan kognitifnya, yang kedua gaya kepribadiannya, kemudian kesiapan karir dan minat. Nah, 4 hal ini yang kita ukur dengan 4 alat tes. Nah, alat tesnya kita punya tes pemetaan potensi. Nanti keluarannya adalah 3 aspek, verbal, numerik, spasial. Jadi ini yang dipetakan adalah potensi kognitifnya. Kemudian ada tes gaya kepribadian. Ini luarannya nanti aspek gaya respon tantangan. Bagaimana sih orang ini ketika menghadapi hal baru, situasi yang berubah, tantangan yang belum pernah dia hadapi sebelumnya. Nah, ini kita lihat nih, apakah sangat adaptif atau dia model yang nggak suka dengan perubahan, dan seterusnya. Kemudian akan bisa kita lihat juga bagaimana gaya komunikasinya, bagaimana loyalitasnya terhadap tim ya khususnya, apakah orang ini orang-orang yang team person yang komit terhadap timnya, atau tipikal yang lebih ke individualis, yang kompetitif begitu, yang bukan orang-orang yang team person tapi lebih ke akan tertrigger dengan hal-hal yang kompetitif begitu. Kemudian kita juga lihat gaya keteraturannya. Apakah orang ini tipikal yang sistematis atau model yang sangat fleksibel, tidak butuh aturan yang ketat gitu. Dia justru lebih suka bekerja yang tanpa aturan atau mungkin aturannya terbatas begitu. Itu bisa kita lihat dari gaya kepribadian. Kemudian tes minat karir tadi juga sudah sempat ya disinggung Pak Nur Hadi. Akan keluar 6 aspek tipe minat karirnya. Dan itu biasanya minat karirnya itu kombinasi Bapak Ibu. Ada eksekutor, itu orang-orang yang ke lapangan, teknis gitu ya, suka menggunakan alat, atau thinker, orang yang suka mengkonsep, berpikir, menganalisa, atau savior, orang yang suka membantu bekerja sama dengan orang lain, atau kreator, orang yang tipikal seniman, suka keindahan begitu, atau persuader, orang-orang yang suka mempengaruhi orang lain, dan organizer, orang-orang yang memang keteraturan ya, jadi suka data-data yang sistematis gitu ya, teratur, yang modelnya adalah minat terhadap pekerjaan yang rutin begitu. Nah, sama juga ada tes persepsi kesiapan karir yang tadi juga sudah sempat disinggung. Nah, 4 tes ini yang akhirnya kita gunakan untuk menghasilkan pemetaan matriks sebagaimana yang tadi ditunjukkan Pak Nur Hadi ya, ada 9 matriks yang di situ kita menghasilkan mana orang-orang yang future talent gitu ya, mana yang memang at-risk student yang perlu kita reach out lebih dengan pendampingan yang lebih. Nah, dari 2 alat tes pemetaan potensi kognitif dan gaya kepribadian, kita bisa kembangkan lagi menjadi 10 aspek soft skill untuk kita lihat. Nah, yang warna biru-biru ini, logical thinking, problem solving, kreatif dan inovatif, serta analytical thinking, ini adalah soft skill yang kaitannya sama kognitif atau ada berkaitan dengan kemampuan pikirnya. Jadi ketika pemetaan potensi kognitifnya jeblok, biasanya yang biru-biru ini juga akan ikut jeblok begitu ya ceritanya. Nah, yang putih-putih ini adalah aspek soft skill yang banyak berkaitan dengan bagaimana pribadinya gitu. Jadi memang dari aspek-aspek di setiap alat tes kita bisa kembangkan lagi untuk kita ukur 10 aspek soft skill sehingga nanti bisa ditawarkan dengan lebih komprehensif ya kepada para mitra industri yang terkait. Nah, kapan sih sebaiknya asesmen psikologi ini dilakukan? Nah, ini kalau rekomendasi ya, Bapak, Ibu, Kakak-kakak semua, minimal sekali di awal saat mahasiswa masuk, karena tadi ya, ini berkaitan dengan satu, bagaimana nanti kita merancang journey-nya mahasiswa selama proses terjadi.
banyak yang bertanya-tanya, Gen Z sekarang nih susah dan seterusnya. Nah, artinya kita nggak bisa menggunakan cara yang sama dengan gaya milenial dulu dengan untuk diterapkan pada Gen Z gitu. Jadi memang perlu kita petakan dulu tipikal orang-orangnya dengan potensinya itu seperti apa sehingga nanti pemetaan journey yang perlu kita lakukan kepada mahasiswa tersebut jadi pas gitu. Kemudian selain di awal pada saat mahasiswa masuk juga minimal banget di akhir pada saat mahasiswa lulus. Untuk apa? Tadi sebagaimana disampaikan Pak Nur Hadi, untuk ketika kampus hiring itu disodorkan pada industri sehingga tadi harapan kita peningkatan employability itu jadi tercapai gitu karena jadi tahu. Selain itu kan jadi bisa melihat ya bagaimana intervensi yang sudah kita lakukan selama di perkuliahan kurang lebih 4 tahun itu sebagaimana bisa merubah gitu ya mahasiswa dari titik awal sampai ke titik finishnya. Nah, akan baik juga kalau misalnya dilengkapi dengan di tahun ketiga saat mereka transisi mau masuk ke magang. Sebagaimana tadi yang sudah dilakukan ya, kalau di PPM tadi ya Bu Alis cerita begitu. Nah, saat mau masuk ke magang atau mungkin kita mau mahasiswa ini melakukan proyek-proyek lain gitu ya di luar kuliah, di luar kampus begitu. Ini kita assess dulu nih untuk menentukan apakah memang mahasiswa itu punya potensinya ke kewirausahaan, termasuk minat ya, atau mungkin potensinya lebih ke arah yang lain. Termasuk jika kita pengen membentuk tadi program peer body. Nah, beberapa tempat kayak Universitas Mataram saya dengar sudah mulai icip-icip gitu ya untuk coba membentuk peer body. Karena mahasiswa sekarang itu selain karir, Bapak Ibu yang dicemaskan tuh banyak hal. Mental health juga menjadi kecemasan. Dan salah satunya mental health juga berpengaruh ya tentunya terhadap bagaimana potensi yang dimiliki itu bisa berkembang menjadi kompetensi atau tidak gitu. Nah, jadi peer body ini kan kita nggak mungkin ya selaku dosen gitu ya, dengan banyaknya kesibukan mendampingi satu persatu mahasiswa kita yang ratusan atau bahkan ribuan ini. Nah, saatnya kita menggandeng mahasiswa di tingkat 3, tahun ketiga kalau kami rekomendasikannya untuk juga bisa menjadi peer body. Terutama harus kita petakan ya, tentu tidak semua orang. Jadi memang orang-orang yang punya potensi selaku peer body itu bisa kita kembangkan, kemudian bisa kita kasih pelatihan khusus nih, gitu. Nah, sehingga nantinya dia yang sebagai peer body itu juga bisa dapat portofolio, dia pernah mengembangkan, dia pernah mendampingi mahasiswanya, adik tingkatnya, dan seterusnya. Dan adik tingkatnya juga dapat pendampingan yang cukup begitu ya. Jadi ini memang dari mahasiswa untuk mahasiswa dan untuk perkembangan begitu. Nah, ini beberapa hal yang coba kami rekomendasikan ya ketika kami membantu untuk memetakan kurikulum dan program-program di beberapa kampus begitu. Nah, ini tadi sudah disampaikan Pak Nur Hadi nih. Ini salah satu contoh profil minat dan gaya kepribadian. Tapi saya pengen menyajikan satu data yang menarik nih Bapak Ibu untuk kita bahas ya di sesi siang hari ini. Nah, tadi Pak Hadi juga menyampaikan ya bahwa tes minat ini terus diapain? Oke, saya tahu. Ternyata di kampus saya yang Savior Organizer ada 12%. Ada tuh lampirannya nama-namanya siapa aja. Yang Savior 9% dan seterusnya. Lalu apa? Nah, dari situ Bapak Ibu, kita bisa petakan per profil lulusannya. Entah itu bisa juga dengan profil lulusan yang sudah ada, seberapa sesuai, atau alternatif lain, Bapak Ibu juga bisa lihat dengan profil lulusan yang expected, sebagaimana tadi yang diceritakan Pak Nur Hadi ya di sesi sebelumnya, bahwa kita bisa crawling data nih Bapak Ibu dari berbagai lowongan yang tersedia 3-5 tahun terakhir, kita crawling dan kita analisa sebetulnya apakah profil lulusan yang sudah kita tetapkan di kurikulum kita masih relevan atau tidak. Habis itu baru di cross dengan hasil tes minatnya. Ini jadi salah satu cara memanfaatkan data assessment yang sudah dimiliki, Bapak Ibu. Nah, ini contoh nih misalnya tadi akuntansi begitu ya. Kita lihat financial accountant itu berarti kan misalnya butuh orang-orang dengan minat eksekutor, thinker, organizer misalnya. Kemudian tax analyst butuh orang-orang dengan minat eksekutor, thinker, organizer juga misalnya sampai ke internal auditor begitu. Kemudian sustainable finance analyst, thinker, savior, organizer. Nah, itu yang kita petakan Bapak Ibu, itu yang kita analisa lebih lanjut. Jadi memang nantinya
harapannya setelah Bapak Ibu punya data assessment tidak berhenti nih sampai sini. Data itu karena kami kasih semuanya ya Bapak Ibu, kami biasanya kasih mentahannya semua, silakan bisa dimanfaatkan. Itu jadi bisa menjadi lebih kaya lagi dan lebih bicara banyak begitu. Nah, ini salah satu contohnya yang sudah pernah kita bantu untuk petakan. Kemudian, nah, kalau Bapak Ibu lihat, ini juga ada profil yang menarik. Kita coba bandingkan ya Bapak Ibu, antara profil gaya kepribadian mahasiswa yang soshum dengan yang saintek. Nah, Bapak Ibu lihat nih di grafiknya. Yang saintek itu komunikasinya mostly, mayoritas rendah ternyata. Sementara yang soshum itu ya banyak yang rendah, tetapi lebih banyak lagi yang sedang mengarah ke tinggi. Artinya apa? Kalau mahasiswa-mahasiswa soshum ini memang tipikalnya, kalau dari data yang ini ya, nanti tentunya dengan data dari kampus Bapak Ibu bisa jadi berbeda, karena kan orangnya berbeda ya. Kalau dari data ini kita bisa lihat nih, mahasiswa soshum tuh ternyata lebih ke fleksibilitas dan adaptasinya masih lebih bagus nih kurang lebihnya. Karena banyak yang sedang gitu ya gaya kepribadiannya dan komunikasinya ya masih PR untuk dikembangkan sebagaimana Gen Z pada umumnya, tetapi setidaknya dia tidak yang sangat pasif banget secara mayoritasnya begitu. Sementara kalau yang saintek ini, wah loyalitas sama keteraturannya nih Bapak Ibu bisa lihat keteraturannya sangat tinggi sekali. Berarti kan memang orang-orang yang sistematis ya dalam bekerja. Mereka memang terbiasa dengan sistematika seperti itu, tetapi komunikasinya ini masih jadi PR nih. Dan termasuk ke respon tantangannya masih jadi PR. Artinya mereka masih begitu butuh arahan, butuh standar yang jelas. Tidak berani kalau belum ada standarnya, takut salah begitu. Nah, karena memang mereka orang-orang yang sistematis gitu. Jadi memang kalau kita bandingkan jadi berbeda. Nah, makanya ketika nanti Bapak Ibu memetakan begitu bisa dibedakan per prodi. Karena bisa jadi ada kekhasan prodi yang perlu kita tekankan nih. Misal nih, Soshum harusnya misalnya ya dituntut di profil lulusannya memiliki gaya komunikasi yang baik dan kemampuan komunikasi yang tinggi gitu misalnya. Nah, maka kalau memang masih ada yang rendah 35%, yang rendah 35% ini yang kemudian jadi perlu ditingkatkan lebih begitu agar dia memang bisa memenuhi sebagaimana profil lulusan yang ditetapkan begitu. Nah, ini sedikit cerita ya kita membandingkan nih antar jurusan. Nah, kemudian begitu juga di potensi kognitif mahasiswa nih Bapak Ibu. Ternyata beda juga loh antara soshum sama saintek. Kalau kita lihat grafiknya nih perbedaannya bahkan sangat signifikan begitu ya. Dari sisi numerik deh, kalau kita lihat nih ya, kemampuan numerik mahasiswa soshum itu yang rendah di angka 38,89%. Sisanya di sedang 41% gitu. Sementara saintek numeriknya yang rendah tuh cuma 3%. Sangat jomplang gitu ya, dan mayoritas numeriknya tuh tinggi, 60,23%. Nah, sementara ini dan kelihatan juga di kemampuan spasialnya ya. Nah, spasial di Soshum tuh ternyata yang rendah tuh 68% sendiri, sementara kalau di Saintek lebih ke kurva normal ya. Mayoritas di sedang dan tinggi. Rendah ada sih, tapi masih sekitar 20% saja. Nah, artinya memang dari sisi kemampuan kognitif pun kita bisa lihat apakah memang mana saja nih aspek yang perlu dikembangkan lebih begitu. Apakah memang kita perlu mengembangkan lebih di kemampuan numeriknya, seberapa penting untuk soshum gitu ya. Nanti tinggal dikaji lebih dalam lagi sesuai dengan tadi kembali ke profil lulusan yang dipengen dicapai begitu. Nah, itu kira-kira sih cerita dari saya untuk melengkapi tadi cerita yang disampaikan Pak Nur Hadi ini, Bapak Ibu, kakak-kakak semua. Kalau apalagi tadi saya lihat ada yang dari psikologi juga ya, Bapak Bapak siapa tadi ya? Nah, mungkin nanti Kak kita Cipto. bisa lebih detail ya untuk ngobrol dan diskusi lebih lanjutnya. Silahkan Mbak Riri. Oke, menarik banget nih pemaparan dari Mbak Ria ya. Saya jadi
paham dan mengerti gitu. Kebetulan pernah kerja satu ruangan dengan orang-orang dari Saintek, sementara saya orang sosum, Mbak Ria. Itu mereka bekerja dalam ketenangan, sementara kami bekerja dalam kegosipan gitu. Tapi tetap sambil kerja ya, jadi sepadan dalam pencapaian targetnya kakak-kakak sekalian. Oke, dari kakak-kakak sekalian yang hadir dari ini nggak mohon berkenan saya panggil kakak biar kita kembali muda ke 17 tahun ya kakak. Adakah yang ingin ditanyakan? Monggo. Oke, belum adakah? Oke Mbak Ria, mungkin saya ingin cerita sedikit juga. Jadi pemetaan psikologis itu juga sudah diterapkan di salah satu kampus di Uni Yogyakarta dan salah satu yang digunakan itu untuk pemilihan mahasiswa penerima beasiswa Mbak Ria. Nah, gitu. Jadi kan kita akan dapat mapping dan kita akan bisa dapat lihat mana yang kesiapan karirnya juga cukup baik serta pemetaan potensinya tinggi sehingga beasiswa yang diamanahkan ke kampus itu lebih tepat. Seperti itu. Jadi manfaatnya tuh cukup banyak kalau saya lihat. Mungkin saya sedikit tanya nih Mbak Ria. Kalau dari student employability ya, itu kan termasuk kebetulan dari survei sebelum sesi ini termasuk yang cukup banyak ingin diketahui oleh kakak-kakak ini gitu ya. Mungkin bisa lebih dijelaskan lagi Mbak Ria dan mungkin boleh ambil satu contoh case gitu untuk student employability dari salah satu jurusan gitu Mbak Ria. Thank you. Oke, Mbak Riri, ya, menarik ini ya. Jadi memang ketika kita mau ambil student journey-nya, nah ini bisa kita tadi sebagaimana yang kita sampaikan di sini ya, kembali ke sini. Itu. Oke. Oke, ini dia. Nah, jadi untuk mencapai ke employability, Mbak Ri, kan tadi kan kita pertama-tama pasti harus lihat dulu profil lulusan ya. Nah, profil lulusannya seperti apa nih? Masih relevan atau tidak? Apakah akan dikaji ulang? Kalau dikaji ulang, berarti tadi nih, caranya sebagaimana yang diceritakan Pak Hadi ya, kita crawling data dari lowongan-lowongan yang tersebar dimanapun ya, Bapak Ibu kan bisa crawling ya dari berbagai lowongan yang tersebar itu 3-5 tahun terakhir. Eh, yang butuh misalnya nih, butuh manajemen, cari aja nih lowongan manajemen apa saja dan itu keluarnya apa. Nah, itu bisa dipetakan nih, Mbak Riri, gitu. Itu alternatif kalau misalnya profil lulusannya mau dikaji ulang. Tapi kalau profil lulusannya masih dirasa, wah ini udah tepat kok, barusan kok kita susun ulangnya begitu ya. Nah, berarti kita berpijak dari profil lulusan itu dulu, mau diarahkan kemana. Nah, setelah itu kita akses tadi Mbak Riri, kita akses tuh dari mahasiswa baru nih. Kita akses dari mahasiswa baru untuk melihat satu tadi pemetaan potensinya yang keluar aspek-aspek 10 soft skill dan matriksnya itu tadi ya, mana yang at risk, mana yang feature talent. Nah, kemudian setelah itu kita juga petakan nih, mana yang memang sesuai minatnya dengan profil lulusan. Kalau yang belum ada minat karirnya, nah ini yang kemudian nanti kita bisa jadikan sesi khusus juga tuh saat dengan peer body-nya. Nah, jadi memang fungsi peer body ini jadi sangat penting nih Mbak Riri dalam proses-proses seperti ini. Kalau memang tidak menggunakan peer body atau misalnya belum siap begitu ya, sebetulnya fungsi ini bisa menjadi salah satu fungsi di dosen wali ya. Itu bisa menjadi salah satu fungsi dosen wali. Nah, tinggal nanti dosen walinya berarti kan perlu dikasih pemahaman nih terkait minat dan kemudian arahnya. Saya yakin kalau dosen wali kan pasti jauh lebih paham ya untuk arah karir ke depan terutama di prodinya masing-masing. Nah, tinggal dikasih sedikit pembekalan sedikit aja tentang bagaimana dalam mendampingi sesuai dengan hasil minat karirnya. Begitu. Nah, dari situ pijakan itu kemudian kita gunakan untuk memetakan student journey, Mbak Riri. Nah, termasuk tadi ya diceritakan Pak Hadi, kalau memang dilihat dari aspek soft skill-nya itu critical thinking, logical thinking, analytical thinking, problem solving-nya itu masih banyak yang harus dikembangkan, artinya perlu banyak dilatih dengan problem case based atau project based. Mungkin kalau semester-semester awal tahun pertama itu diawali dengan problem atau case based dulu, belum buru-buru project misalnya, itu juga bisa. Misalnya dari satu tema kita, kok kita misalnya di psikologi gitu ya. Nah, dari case base-nya itu kita bisa kasih nih, ini kasus klien kita, misal sekarang
lagi ada klien yang kasusnya adalah ketergantungan dan bahkan menjalin relasi pacaran dalam tanda petik dengan ChatGPT. Nah, bagaimana nih caranya gitu. Nah, dari situ kan jadi terpantik berbagai semua mata kuliah itu mengarahkan dia untuk menyelesaikan case itu. Jadi bukan per mata kuliah gitu, itu juga bisa dilakukan Mbak Riri. Jadi kan kalau di tahun pertama kalau di psikologi biasanya kan psikodiagnostik, PAAL gitu-gitu ya, psikologi umum dan seterusnya itu bisa diarahkan ke case atau problem base yang sederhana dulu, yang diselesaikan di internal dulu. Nah, kemudian nanti lanjut ke semester tahun kedua, biasanya kita sudah mulai meminta atau mengkondisikan mereka untuk mulai bergerak dalam tim, entah itu ikut organisasi atau menyelesaikan case yang by team begitu ya, student club dan seterusnya begitu. Nah, kemudian tahun ketiga kita biasanya arahkan mereka bisa ikut kompetisi, bisa ikut magang, bisa ikut project di luar kampus, bisa ikut uh, kewirausahaan, proyek inovasi dan lain sebagainya gitu. Nah, tahun keempat baru fokus ke persiapan karirnya nih. Tadi yang bikin CV, portofolio yang sudah dia lakukan dari mulai tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga itu dikumpulin jadi satu. Itu di tahun keempat untuk bisa dalam tanda petik menjual gitu ya. Nah, termasuk nanti itu jadi bisa senjata saat kita menawarkan mahasiswa-mahasiswa ini ke industri ketika portofolionya juga lengkap gitu. Tentu kan industri tidak hanya melihat hasil asesmen saja ya, pasti akan minta bukti. Nah, makanya itu penting sekali nih betapa asesmen psikologi ini menjadi alat untuk jadi salah satu strategi. Jadi ketika portofolionya mahasiswa udah lengkap, dan itu by design gitu ya, bukan yang tiba-tiba, tapi memang sudah kita desain sejak awal, perjalanannya jelas, nanti di akhir mahasiswa jadi bisa kita tawarkan dengan lebih clear ke industri. Dan sebetulnya kalau kita sendiri ya, dengan asesmen kita meyakini bahwa potensi mahasiswa atau potensi itu tidak stagnan, Mbak Riri. Jadi memang bukan yang terus dari lahir gitu ya, IQ-nya segini, nggak gitu ya. Atau dari lahir memang sudah minatnya cuman ke tinker gitu misalnya. Nah, kita meyakini bahwa yang namanya potensi psikologis itu sangat bisa untuk berkembang dan berubah gitu ya, tergantung dari pengalaman yang dijalani, pembelajaran yang diikuti, dan seterusnya gitu. Nah, semoga cukup menjawab ya Mbak Riri ya, dengan tadi contohnya. Oke, menjawab banget sih Mbak Ria. Terima kasih penjelasannya. Saya mau memberi kesempatan lagi nih buat Bapak Ibu. Cuman saya pribadi, oh nih Mas Popi Rahman, raise hand. Oke ya. Oke, boleh Mas Popi bisa langsung mengajukan pertanyaan nih. Gitu, silahkan. Baik, terima kasih Mbak Riri, Mbak Ria, dan Pak Nur khususnya. Perkenalkan Bapak Ibu, ini sepertinya rata-rata kampus negeri atau kampus-kampus besar nih, yang ada di kota-kota besar. Perkenalkan kami dari Universitas Islam Zainal Hasan Genggong, tepatnya ada di Kabupaten Probolinggo, dan secara legalitas perguruan tinggi kami sepenuhnya di bawah Kementerian Agama. Dan untuk pelaporannya memang kami pelaporannya ke Kopertais 4 wilayah Jawa Timur. Mohon izin kami berada di daerah. Mungkin tadi dari UTM kalau tidak salah itu mahasiswa barunya 3.000. Kalau total mahasiswa kami itu 3.000 Ibu. Jadi sudah berbeda jauh ya. Jadi PMB-nya aja udah tinggi, kalau kami keseluruhan sekitar itu. Nah, kami berusaha berikhtiar untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di mahasiswa, tidak hanya meluluskan mahasiswa ya. Kami dari program Prima Magang ini awalnya nih dari Mbak Ria, terima kasih Pak Nur Hadi, Mbak Riri itu ya, yang selalu mendampingi kami. Jadi kami meskipun ada di daerah berusaha untuk memberikan sumbangsih kepada daerah gimana cara memberikan output SDM yang bagus. Mungkin kalau secara nasional itu mungkin diisi oleh teman-teman yang sudah existing kampusnya sudah besar-besar. Nah, kami ingin naik level nih. Bagaimana mahasiswa kami untuk bisa mengisi pos-pos nasional, dan itu sudah kami lakukan pada tahun 2023 kerjasama antara kami dengan BUMN kalau tidak salah waktu itu zamannya Pak Erick Thohir, dan alhamdulillah outputnya memang tidak banyak, hanya sekian orang yang keterima di multinasional itu pekerjaan, dan alhamdulillah itu bagi kami itu pencapaian. Nah, kemudian itu ya untuk naik level itu ya Mbak. Yang kedua,
eh, dari apa kegiatan sore ini yang dilaksanakan oleh SEC, bagaimana nih kemitraannya atau pendampingannya kepada kami yang ada di daerah, misal membutuhkan need assessment gitu ya. Caranya gimana? Karena kan di kami PR-nya banyak banget selain mahasiswa yang mau lulus, kemudian apalagi tadi ya journey-nya mahasiswa itu, kemudian yang paling urgent juga terkait dengan mahasiswa itu SDM. Di SDM kami juga perlu diakses bagaimana potensi SDM yang ada di kami. Kemudian terakhir ini kan kebetulan kami bergabung dengan Bapak Ibu di sini yang dari kampus-kampus yang ada di daerah. Di kabupaten kami, semisal itu kan ada korporasi-korporasi besar seperti pembangkit listrik kan ada di kami ya, ada di Kabupaten Probolinggo dan di Paiton. Kemudian prodi kami tidak ada. Mungkin kankah gitu kampus-kampus yang ada di ikut sekarang ini kita kerjasama ini karena kami tidak memiliki output itu sehingga ayo kita kerjasamakan untuk mengisi yang ada di situ. Kemudian kami juga bisa dibantu untuk naik level ke nasional. Mungkin itu Mbak Riri, Mbak Ria dan Pak Nur. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Popi. Boleh langsung ya Mbak Riri ya? Modelnya. Iya, Pak Popi ini luar biasa loh. Selama ini biasanya dengan bersama tim DPL-nya ya Pak Popi luar biasa. Ya, apalagi di Probolinggo sekarang ada kawasan industri juga ya Pak Popi ya. Betul-betul. Sudah bermitra dengan mitra-mitra industri yang di kawasan industri Probolinggo, Pak Popi? Masih proses, proses. Proses. Nah, itu jadi menarik Pak, karena potensinya ada ya. Artinya kita bisa menyalurkannya tuh tempatnya ada. Nah, kapan-kapan nanti misalnya bisa diajak ngobrol atau diundang Pak kawasan industri mitra-mitra di industri tersebut. Nah, tentu diundangnya akan bagus dan akan tajam ketika sambil disodorin data mahasiswanya. Nah, eh, apakah bisa begitu ya kalau daerah karena memang sistemnya online, Pak. Ini saya kasih contoh ya. Ini mahasiswa nanti cukup ke website ECC untuk asesmen begitu dan asesmennya semuanya online begitu. Ada gaya kepribadian, minat karir, pemetaan potensi dan kesiapan karir yang tadi kita bicarakan. Nah, cukup klik mulai tes, nanti akan lakukan tes. Kalau mau lihat hasil tesnya, mahasiswa sendiri di akunnya masing-masing juga akan bisa lihat hasil tesnya seperti ini. Ini misalnya saya sebagai mahasiswanya ya. Ini hasil tes yang bisa dilihat mahasiswa. Nah, kalau yang tadi berbagai data, analisa itu yang akan diserahkan ke kampus begitu. Karena kan mahasiswa nggak perlu tahu ya hasil tes temennya dan bagaimana menganalisanya gitu ya. Tapi lebih penting untuk data-data analisa yang global itu untuk ke kampus begitu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, eh, nanti untuk diskusi lebih intens nanti bisa kontakkan dengan AE mungkin ya atau Pak Anur Hadi mau ada tambahan dulu. Ya, saya nambah dikit apresiasi Pak eh, Mas Popi ya. Kemarin dapat mahasiswa berapa Mas Popi untuk kampusnya yang baru ini Mas? Yang baru nggak nyampe 1.000, Pak Oh ya Nur. udah. Ya, Jadi total Ar- kami itu mm, average-nya 3.000, 3 udah bawah itu. iya. Kalau 1.000 di kohort di maksudnya satu mahasiswa baru 1.000 ya udah bagus lah ya Pak ya. Maksudnya eh saya sempat ngobrol ya sama Bu apa Win Win Pekalongan ya. Di sana kan ada kawasan industri juga tuh. Jadi Pak Popi ini memang harus ngomong ke pimpinan sih Pak. Masukan saya begini, sebelum ngomong ke pimpinan adalah Pak 1.000. Kan berarti kurang lebih lulusnya juga 1.000 ya Pak ya tiap tahun ya. Atau di bawahnya dikit kan ya Pak ya. Nah ini kan semua anak manusia yang harus kita pikirkan apa ya masa depannya begitu. Nah dan kalau di situ ada kawasan industri yang tadi Pak Popi sampaikan, sebenarnya mereka kan punya CSR Pak. Punya CSR yang kepeduli ke lingkungan tuh Pak. Nah, CSR yang paling powerful menurut pengalaman saya, Pak Popi sampaikan kepada perusahaan kawasan industri itu, HR-HR-nya, CSR-CSR-nya begitu, Bu. Kemudian sampaikan ke mereka, Pak, kami sangat concern dengan SDM. Dan mahasiswa kami kebanyakan adalah ya biasanya lingkungan Probolinggo ya Pak Popi, benar nggak Pak? Betul, Yang masuk ke kampusnya kan Pak ya, benar ya Pak? betul, betul. Dan, dan itu bagi perusahaan itu sesuatu banget tuh Pak. Mereka itu pengen banget
SDM-nya dari anak daerah, cuman kadang-kadang anak daerahnya kurang gitu kan misalnya. Nah, ini masukan saya Pak ya. Eh, Sodorkan profil mahasiswanya dan kemudian proyeksikan bahwa setahun lagi, 2 tahun lagi, bahwa kami itu siap mengisi pos-posnya perusahaan-perusahaan itu. Undang mereka Pak, kalau bisa rektor, wakil rektornya undang mereka untuk dinner, kemudian disampaikan bahwa kami itu punya komitmen seperti. Jadi programnya Pak Popi itu diluncurkan, ajak para HR atau CSR-nya perusahaan itu hadir, makan malam atau makan sore atau makan siang, rektor atau wakil rektornya yang bicara, tapi Pak Popi yang nyiapin datanya. Kami mau Siap. ngadain program 1, 2, 3, 4. Dan insya Allah nanti pas mereka mau lulus, Bapak Ibu industri kami undang untuk merekrut mereka gitu. Itu mereka pasti selain HR-nya pasti CSR-nya juga akan keluar tuh Pak. Kenapa mereka? Ya, ini teman-teman dari Unri, Mbak Julita ini juga udah familiar ya dengan apa Pertamina dan seterusnya. Itu udah pasti lah Pak. Mereka CSR pasti cari kampus di sekitarnya gitu. Apalagi kampus kan yang akan meluluskan SDM gitu ya Pak. Nah itu masukan saya sih Pak, sehingga dari sana bisa dana-dana untuk assessment, dana untuk program, itu tidak melulu mengandalkan kantong kampus yang kadang-kadang nggak selalu tebal gitu. Betul. Gitu Pak Popi, itu masukan saya. Jadi nanti silakan Pak Popi kalau memang perlu apa ya pendampingan ke industri tersebut gitu ya untuk bikin proposalnya seperti apa begitu. Kami sempat ada pengalaman terkait dengan hal itu sehingga concernnya adalah kami concern ke pengembangan diri mahasiswa kami yang nantinya berpotensi untuk masuk memperkuat SDM di tempat Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu ingat berada di Probolinggo punya kepedulian sosial salah satunya SDM. Wah itu mereka apalagi yang ngundang rektor atau wakil rektor gitu ya, Pak rektor atau wakil rektornya paparan, nanti kalau nggak lengkap ya Pak Popi yang menyampaikan. Udah tuh Pak, itu potensi banget untuk nanti dapat anggaran untuk menjalankan program-program pengembangan. Gitu sih Pak Popi tambahannya. Siap-siap. Terima kasih, Pak Nur. Sama-sama. Oke, terima kasih Mbak Ria, Pak Nur Hadi, Kak Popi. Mungkin kita beri aplaus ya buat kita semua di sesi hari ini dan juga narasumber-narasumber maupun audiens-audiens pertama dan kita semua yang hadir di hari ini yang sudah sharing ilmu dan mendapat informasi yang berharga. Terima kasih kakak-kakak sekalian sudah datang hari ini dan mungkin kita sudah juga sampai di penghujung waktu gitu ya dari sesi kita hari ini. Tapi kayaknya kalau ada sesi nggak lengkap ya kalau kita nggak foto bareng. Boleh dong on cam semua dan kita akan berfoto bersama nih kakak-kakak sekalian. Kapan lagi ya satu Indonesia nih kampus-kampusnya ketemu dalam sesi Zoom dan juga bisa bersilaturahmi. Oke. Sudah on cam semua kah kakak? Oke, bisa berikan senyum Pepsodentnya. Saya mulai dari yang pertama. 1, 2, 3. Oke. Layar kedua. 1, 2, 3. Oke. Sudah. Dan kemudian layar ketiga. 1. Tetap senyum ya Bapak Ibu, karena kita tidak tahu nih Bapak Ibu ada di layar yang keberapa. 1, 2, dan 3. Oke, terima kasih kakak sekalian sudah hadir hari ini. Semoga kakak dalam keadaan sehat. Terima kasih juga untuk senyum penutupnya. Dan kita ada form evaluasi dengan sertifikat gitu ya. Ini sedang ditampilkan oleh Kak Jihad dan di situ silahkan ada informasi juga tentang seandainya kakak ingin lebih tahu tentang materi hari ini gitu ya. Silahkan bisa diisikan. Dan juga ada beberapa kontak yang bisa kakak hubungi ketika kakak ingin lebih tahu tentang program baik pemetaan psikologis atau student journey gitu ya. Beberapa teman kami dari akun eksekutif di sini ada Mas Yat itu sendiri, kemudian ada Mas Al dan juga Mbak Ari yang siap dihubungi oleh kakak sekalian. Terima kasih kakak. Semoga sesi ini tidak berhenti sampai di sini dan sedikit tambahan bahwa bagi kakak-kakak yang mungkin ada waktu di bulan November, kami mengadakan lagi acara training, training for career trainer kakak-kakak di Yogyakarta gitu ya, dan juga ada kampus talk terkait entrepreneur nih kakak-kakak.
Nah, silahkan. Di sini sudah ada beberapa alumninya, gitu ya. Dan siapa tahu mau memperbarui informasi lagi atau ilmu terkait bagaimana menyajikan training yang menarik nih kepada mahasiswa dengan metode yang terbaru. Itu saja dari saya, Kak sekalian. Untuk pantunnya, saya sisakan untuk next sessionnya ya, Kakak-kakak. Jadi silahkan datang untuk mendengarkan pantun dari saya lagi. Oh ya, ini tampilannya ya, teman-teman AE. Kakak boleh dipilih mau yang ganteng atau mau yang cantik dari AE kami untuk dihubungi. Terima kasih, salam sehat. Saya tutup acara hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan ke aktivitas masing-masing. See you. Waalaikumsalam. Makasih. Materinya Waalaikumsalam. ada di link ini ya, nanti Mbak Riri ya setelah ngisi feedback ya. Yes, Oke. betul. Oke, Ketika baik. sudah Makasih. diisikan, nanti Kasih akan ada semuanya. Makasih Pak materinya. Nur Terima Hadi, kasih, Mbak Oke, Ria, Mas sama-sama makasih Fadli. Mbak Bu Riri, Aris, Pak makasih. Popi, terima kasih. Bu Mardalina, Makasih terima kasih. semua, Mbak iya. Mardia. Makasih Makasih. Pak semuanya. Hasan, Rahmat, Kak Pak Zia, Rahmat, terima terima kasih. kasih. Ya, terima Pak kasih. Lawi, Pak Makasih. Bu Julita, terima kasih. Pak Popi, Pak Sami-sami, Oke, Hidayat, sami-sami. Juga. Bu Madia. Iya. Oke. dadah, terima kasih. Makasih kakak semua. Sehat selalu. Ayo Terima main ke kasih. Jogja. Biar bisa nyanyi lagu Yogyakarta. Waduh. Oke, oke, oke. Oke.